Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan bakal cawapres di Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi dilakukan tanpa dihadiri Presiden PKS. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Dalam pidatonya, Muhaimin sempat bercerita hanya dalam waktu 3 hari dirinya menerima pinangan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai pendamping Anies. Anies Baswedan pun memuji Muhaimin sebagai sosok pemberani dalam mengambil keputusan bersama di Pilpres 2024. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita. Semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Alhamdulillah akhirnya tekad bulat 3 kali rapat pleno, di Jakarta 2 kali, di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholders, pleno gabungan, bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau dimulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Yang memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Dalam pidatonya, Anies juga angkat bicara soal sikap Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan pasca Anies menggait Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Anies menghormati keputusan Partai Demokrat. Karena kita berharap ke depannya insya Allah koalisi ini makin solid, makin kuat. Kita hargai yang memutuskan untuk tidak berada dalam koalisi perubahan. Kita hormati itu. Sambil kita yang mengatakan bahwa kita bergerak di sini bukan soal bagi-bagi. Kita bergerak di sini soal bagaimana Indonesia lebih baik. Kita bergerak di sini dengan niat yang tulus. Yang menarik, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi sempat terlihat di Surabaya, namun tak menuju ke Hotel Majapahit untuk mengikuti deklarasi pasangan Anies Muhaimin. Meskipun demikian, Anies tetap menyapa jajaran pimpinan PKS dalam sambutannya dan menyebut PKS menyaksikan deklarasi dari Jakarta. Para pengurus PKS yang hadir. Meskipun tak menghadiri deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya, Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut partainya tetap bersama di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. PKS juga menghormati sikap Demokrat yang tak lagi berada di koalisi pasca Anies menggait Muhaimin. Salam sejahtera. Sementara Ketua Umum PBNU menegaskan organisasinya tak ikut campur dalam politik praktis mendukung bakal capres dan cawapres. Karena itu PBNU memastikan tak ada satupun bakal capres dan cawapres yang boleh mengatasnamakan NU. Abdul Muhaimin Iskandar beserta Ibu.
Kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2020. Dan saudara, lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis senior Kompas TV Wahid Mukaidori di Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Dian Silitonga di DPP PKS Jakarta. Kita akan ke Surabaya terlebih dahulu bersama dengan Wahid. Jadi selamat petang Wahid. Jadi Anies Baswedan ini resmi ya berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Apakah Anies yakin Muhaimin ini bisa membantu menaikkan elektoralnya di Jawa Timur? Sore ini loh, saya kira apa yang tadi dilihat bersama di dalam deklarasi di Hotel Majapahit Jalan Tunjungan Surabaya, semua tahu mereka saling memuji, mulai Surya Paloh memuji pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan juga Anies Baswedan memuji Muhaimin, Muhaimin memuji Anies Baswedan. Ini adalah pasangan yang menurut Surya Paloh ibarat botol dengan tutupnya, sudah lengkap. Saya pikir dari sisi elektoral ini juga diuntungkan Anies Baswedan karena selama ini dalam berbagai survei Anies Baswedan memang di Jawa Timur relatif kurang. Maka dengan adanya menggandeng PKB dalam hal ini Muhaimin yang memang basisnya di Jawa Timur, diharapkan ini bisa menaikkan elektoral pasangan ini. Karena bagaimanapun juga sekalipun Nahdliyin itu berada di banyak partai, namun tentu semua tahu bahwa PKB menjadi penyokong utama dari kalangan Nahdliyin. Ini diharapkan bisa menjadi pelecut bagi pasangan ini untuk menaikkan suara nanti ke depan pada Pilpres 2024 yang akan datang untuk dari Jawa Timur. Karena selama ini apa yang terjadi di dalam Pilpres, Jatim dan Jawa Tengah adalah penentu pemenangan pilihan presiden. Oleh karena itu ketika Jawa Barat atau DKI mungkin akan lebih longgar Anies, sementara di Jawa Timur akan lebih berat, maka yang menjadi daya dongkrak adalah Muhaimin Iskandar melalui jaluran PKB. Mudah-mudahan ini apa yang mereka harapkan ini bisa kita lihat nanti seperti apa kiprahnya. Tapi juga masih butuh ujian, masih butuh tantangan karena di Jawa Timur ini juga PKB juga tidak sendirian karena warga Nahdliyin di Jawa Timur ini juga tidak hanya ke PKB namun juga ada ke partai lain. Namun PKB tentu dengan basis pemilihnya yang dari NU diharapkan bisa menutup apa yang menjadi kelemahan dari pasangan Anies Baswedan. Ini loh. Ya, NU sendiri juga sudah mengeluarkan pernyataan ya tadi bahwa tidak boleh ada yang mengatasnamakan NU, partai manapun atau bakal capres manapun. Apakah kira-kira ini akan berpengaruh terhadap suara Muhaimin Iskandar nanti di Jawa Timur, Wahid? Ini tergantung bagaimana nanti gerakan yang dilakukan oleh para kader-kader PKB. Memang benar bahwa pada saat ini, pada pengurusan PBNU sekarang ini mengambil posisi dan jarak yang sama dengan semua partai. Karena memang harus diakui Nahdliyin tidak hanya ada di PKB, tapi ada di partai lain, ada di P3, Golkar, bahkan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk di partai-partai lain. Tapi bahwa suara PKB yang dominan itu adalah suara Nahdliyin, baik itu di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Ini yang menjadi harapannya Nasdem, harapannya Anies Baswedan dan harapan koalisi perubahan agar apa yang selama ini menjadi titik lemahnya Anies di Jawa Timur bisa didongkrak oleh PKB. Ini ujian bagi koalisi ini, bagi pasangan ini. Karena apabila Jawa Timur bisa dikendalikan, bisa didongkrak oleh PKB, maka tidak salah mereka memilih Muhaimin Iskandar. Tapi itu masih akan kita coba, karena tentu pasangan lain, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain juga tidak tinggal diam. Dia juga harus mengincar, karena memang Jawa Timur ini basis Nahdliyin dan Jawa Tengah juga demikian, termasuk nasionalis dan segala macam. Maka dua provinsi ini yang akan menjadi kekuatan untuk Pilpres 2024 mendatang. Baik, dari Wahid yang berada di Surabaya, saya bergeser ke jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang berada di kantor DPP PKS. Jadi Dian, kenapa PKS tidak hadir ke deklarasi Anies Muhaimin ini? Padahal kan Sekjen PKS tadi sudah mendarat begitu di Surabaya. Ya, betul Niluh, kalau berdasarkan penjelasan dari PKS melalui konferensi pers yang tadi baru saja dilakukan, memang Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hashmi sempat atau sudah tiba di Surabaya tetapi tidak sempat datang ke Hotel Majapahit. Yang pertama tentu saja karena Abu Bakar ini mendapatkan arahan dari Jakarta untuk
tidak hadir dalam forum deklarasi Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan juga bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meskipun memang sebelumnya PKS ini sudah mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai baca pres melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan, tetapi memang nampaknya PKS belum menentukan sikap. Apakah PKS juga akan ikut mendukung atau mengusung Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, karenanya tadi disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku bahwa di dalam anggaran dasar PKS ini untuk menentukan putusan-putusan penting seperti menentukan baca pres dan juga bacawa pres dalam pemilu ini harus melalui musyawarah Majelis Syuro. Nah, itulah yang akan dilakukan terlebih dahulu. Nantinya nama Muhaimin Iskandar ini akan dibawa dalam musyawarah Majelis Syuro. Nanti keputusannya apa itu akan kita nantikan bersama, karena memang tadi kapan waktu dilakukan musyawarahnya ini juga belum disampaikan. Nah, nanti tentu saja ini akan kita nantikan. Kalau seandainya nama Muhaimin Iskandar ini tidak disetujui oleh Majelis Syuro, apakah nantinya PKS ini artinya akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau seperti apa sikapnya? Tapi yang jelas PKS hari ini menyampaikan apresiasi terhadap Nasdem atau menghargai keputusan Nasdem yang kemudian meminang Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies Baswedan, dan juga mengapresiasi bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan diharapkan ini bisa memperkuat kemenangan di pemilu 2024 mendatang. Lebih lengkapnya kita dengarkan pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku berikut ini. Mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. PKS juga tadi menyampaikan tetap berharap Partai Demokrat ini bisa bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan meskipun sudah hengkang pasca Muhaimin Iskandar diusung menjadi bacawa pres Anies Baswedan. Nah, kita akan cermati bersama nih Lu, ini apakah memang sikap PKS hari ini menahan diri untuk tidak hadir dalam forum deklarasi baca pres dan bacawa pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Apakah ini membuka peluang bahwa nantinya PKS ini akan membuka poros baru dengan partai politik lain, Demokrat contohnya? Kita akan cermati bersama Nilu. Baik, Dian Silitonga, terima kasih informasi Anda langsung dari kantor DPP PKS, dan sebelumnya ada Wahid Muhaidori dari Surabaya. Terima kasih rekan-rekan.